Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh peserta dan partisipan di Islam Madinah dimanapun berada, bertebaran di mana-mana di banyak tempat, yang semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu, menebalkan akhlak kita. Karena tambahan ilmu itu tidak ada faedahnya tanpa ketebalan akhlak yang ada pada kehidupan kita. Ilmu tanpa akhlak rusak, karena sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah sebagaimana juga merusak madu. Akhlak tanpa ilmu itu batil, karena sesungguhnya hanya modal dengan akhlak kita tidak akan bisa memasuki surga tanpa ilmu. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu, menebalkan kepada kita akhlak kita, terutama akhlak kita kepada orang yang beriman, karena tidaklah selamatnya generasi pertama umat ini yaitu adalah para sahabat. Dikatakan oleh Fudhal bin Iyad, sesungguhnya yang menjadikan generasi pertama mereka mendapatkan ridho dari Allah karena selamatnya hati mereka terhadap urusan kaum muslimin. Semoga kita senantiasa di dalam mempelajari ilmu semakin suudon kepada diri kita, tetapi semakin husnudon kepada orang lain. Dan terutama pula saya juga menyampaikan semoga kita senantiasa dipersaudarakan, senantiasa dipersamakan di dalam ukhuwah dan persaudaraan. Karena kita tentunya paham sekali semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan, semangatnya sunnah itu adalah mempertemukan kita, dan iman itu adalah mahar di dalam persaudaraan kita. Kita tentunya tahu betul bahwasanya banyak sekali narasi perpecahan dan permusuhan yang bertumbuh subur dalam kehidupan umat. Sehingga akhirnya umat ini terpecah menjadi banyak kelompok dan golongan. Ada sebagian dari saudara-saudara kita begitu gampang membid'ahkan, begitu gampang untuk menyesatkan dan mengatakan kalimat-kalimat yang berat. Hanya karena perbedaan-perbedaan fikih yang tentunya sejatinya fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Perbedaan-perbedaan ijtihad, sehingga mereka itu gampang mengatakan ahlul bid'ah, syubhat, ahlul bid'ah, syubhat. Yang kadang-kadang mulut mereka tidak sebanding dengan ilmu yang sebenarnya belum mereka kuasai. Ada sebagian saudara kita yang terkadang mereka begitu gampang untuk mengatakan kepada saudaranya dengan kalimat wahabi, wahabi, wahabi kemana-mana. Dan tentunya ini merupakan dua frekuensi yang paling dominan dalam kehidupan kalau kita berada di tengah masyarakat. Kita tentunya paham betul bahwasanya hal semacam ini merupakan bagian dari sebuah narasi pertikaian dan permusuhan. Dan semoga kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari narasi-narasi yang semacam ini. Karena ketika hati kita sudah memahami ilmu dengan akhlaknya, kita tidak akan perlu menjadi bagian dari orang yang gampang membid'ahkan dan gampang menyesatkan. Dan kita juga tidak perlu menjadi bagian dari orang yang begitu gampang untuk mengatakan kalimat wahabi kepada sesama saudaranya. Karena kita adalah orang yang telah diberikan nama oleh Allah dengan kata wasammakumul muslimin. Kita telah diberikan nama oleh Allah dengan sebuah kata yang bernama muslim. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat yang tumbuh pada hati kita seiring ketika kita mempelajari ilmu, terutama ketika kita mempelajari kematian. Harusnya materi kematian itu semakin menjadikan kita rahmatnya itu diperbesar, bukan memperbanyak musuh ketika uban sudah semakin banyak, ketika keriput kita sudah semakin kentara, sehingga akhirnya itu peringatan supaya semakin mendekati kematian, semakin sedikit sesuatu yang bisa menggugat kita nanti dalam kehidupan di akhirat. Semoga kita tidak terseret dengan narasi-narasi yang ada, narasi permusuhan dan narasi pertikaian. Terutama pula ketika kita menghadapi tahun-tahun politik ini. Kita berada di ujung tahun 2023 dan kita akan menghadap pada tahun 2024. Tentunya tahun politik ini juga tidak boleh menjadikan hati kita panas dan tidak boleh menjadikan hati kita dan jiwa kita dipenuhi rasa dendam. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Karena sesungguhnya siapapun pilihan kita, kita tentunya berharap semoga pilihan ini merupakan pilihan yang kita pilih setelah kita beristikharah kepada Allah. Pilihan yang kita pilih semoga membawa kebaikan
untuk umat, untuk bangsa yang kita cintai supaya memberi keberkahan. Dan tentunya tidak perlu bagi kita, siapapun yang kita pilih, lalu menjadikan kita saling berpecah belah, lalu menjadikan kita saling bermusuhan. Saya tidak bosan untuk mengatakan siapapun yang kita pilih, sejatinya kalau kita mati, yang mensolati kita adalah tetangga kita. Siapapun yang kita pilih, sejatinya yang akan repot kalau kita sedang sakit itu bukanlah mereka, tetapi adalah tetangga dan sahabat yang mungkin akan berjibaku untuk membantu kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersaudara, jangan menikmati permusuhan, karena tidak ada satupun yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Selamat datang persaudaraan, semoga setiap perbedaan-perbedaan, selama bukan menyimpang dari ketentuan kitabullah dan sunnah, perbedaan itu tidak perlu menjadikan kita bertikai. Terutama ketika dalil-dalil yang kita peroleh dan dalil-dalil yang dimiliki saudara kita bersumber kepada referensi-referensi terdahulu dari para ulama. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita membahas dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk membahas ilmu. Dan tentunya proses kesyukuran ini merupakan sebuah proses untuk meredam arti keinginan yang tidak ada ujungnya. Salah satu di antara siksa pedih pada kehidupan hati adalah ketika manusia diberikan keinginan yang tidak ada putusnya, keinginan yang tidak ada endingnya, yang menjadikan akhirnya apapun yang diperoleh tidak akan pernah merasa lapang, lama, kecuali hanyalah sebentar, lalu dia menginginkan keinginan baru yang hadir. Dan tentunya apabila ada manusia sudah disiksa dengan keinginan, maka keinginan itu akan menyiksanya. Yang lapang menjadi sempit, yang banyak menjadi terasa sedikit ketika kita selalu diliputi dengan perasaan tidak pernah cukup dengan sebuah kata keinginan yang tidak ada endingnya. Syukur itu obat dari penyakit yang tadi kita sebutkan. Karena penyakit hati yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan ini berbahaya. Karena kenikmatan 2 gunung emas pun akan terasa hanya 1 gram kalau tidak disikapi dengan syukur. Kenikmatan mobil semewah apapun dengan harga 3 miliar pun akan terasa sebagaimana mobil harga 50 juta kalau tidak diberikan rasa syukur. Inilah yang menjadikan kita paham salah satu penyakit hati yang merupakan indikator Allah tidak suka sama manusia. Dijadikan orang itu tidak pernah merasa cukup dengan apapun yang dia peroleh. Dan ini berbahaya. Yang banyak terasa sedikit, yang tebal terasa tipis, ketika manusia tidak mendapatkan kecukupan, ketika mereka tidak bersyukur. Marilah kita bersyukur. Karena sesungguhnya paham materialisme yang hari ini bergejolak, menggurita dalam seluruh kehidupan. Paham materialisme itu hari ini telah menyebarkan virus-virus ketidakcukupan banyak hati manusia terhadap apa yang mereka peroleh. Dan tentunya tidak ada obat dari virus yang disebarkan oleh paham mentalisme, kecuali adalah bersyukur kepada Allah. Paham materialisme, head to head-nya itu adalah dengan bersyukur kepada Allah. Semoga kita bersyukur karena sesungguhnya semakin engkau bersyukur, semakin kita bersyukur, semakin sederhana seluruh keinginan di dalam kehidupan kita. Semakin kita bersyukur, semakin tampak bersahaja keinginan kita dan angan-angan kita. Dan ketika kita pendek angan-angannya, pendek pula keinginannya, kita mudah untuk bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا